Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Pemirsa yang dirahmati Allah, marilah kita simak ceramah dari Buya Ar-Razi Hashim dengan tema Menggapai Makom Kewalian bukan hanya dengan wirid saja. Sebelumnya marilah kita perbanyak sholawat minimal 1000 kali sehari, agar hidup kita penuh barokah dan mendapatkan syafaat kelak. Jangan lupa berikan dukungan kepada channel kami dengan memberikan super thanks seikhlasnya. Marilah kita doakan agar Buya Ar-Razi Hashim dan keluarga diberikan kesehatan dan kebahagiaan dunia dan akhirat. Amin ya robbal alamin. Sepakat? Kita ngomong begitu di pesantren di Madura. Ternyata kiainya habis hantam-hantaman sama saudara-saudaranya. Ya? Yang nggak milih yang saya pilih bukan santri saya. Begitu kejadian itu. Ya, alhamdulillah beberapa pada insaf ya. Beberapa insaf. Itu mengecewakan itu. Ya, kok kiai? Ternyata kiai itu mengalim baca kitab tapi pendidikan politiknya rendah, maka dia terjebak. Maka kita perlu juga kiai-kiai ngerti politik. Ya, dan alhamdulillah beberapa sudah masuk politik. Cuma nggak sabar juga. Kalau bukan Pak Kiai siapa lagi? Ya, masuk juga ya Alek ya. Ya nggak apa-apa sih. Kalau bukan kiai ya siapa juga ya kan. Kalau kiai ahli kitab korupsi, apakah itu merusak nama kekiaian atau dia merusak nama dia sendiri? Jadi kalau ada kiai rusak, bukan berarti pesantren semuanya bobrok, bukan. Oke? Terserah antum percaya atau tidak, tapi ini sudah terjadi ya. Fi akhir zaman, kata beliau, di akhir zaman. Berarti beliau lagi ngomong zaman sekarang, dan mungkin sudah ada di zaman beliau. Apa itu yang terjadi? Yakunu ikhwanal alaniyah. Kalau ketemu cipika-cipiki, tapi kalau di belakang ada as-sarirah. Batin mereka bermusuhan. Ada bermusuhan. Lebih gila lagi dari bertolak ke belakang. Ya. Jadi lebih Islami mana? PKS apa P3? Lambang aja Ka'bah coba. Lebih Islami mana? Partai Umat atau Partai PBB? Lebih nurani mana? Hanura atau Gelora? Jadi itu semua ijtihad politik dan kita menghargai mereka semua. Kita nggak akan merendahkan mereka. Dan kalau di tengah jalan mereka gugur, ada yang gugur sebelum nyalek, ada yang gugur lagi jabat, gugur dan ikut korupsi. Dulu anti korupsi, sekarang ini. Nih, dia kena hadis ini. Allah menyatakan, "Hai dunia, pahitlah engkau terhadap kekasihku." Nah, orang yang terjebak korupsi itu nggak masuk itu. Ya, na'udzubillah min dzalik. Tapi kita doakan semoga pemimpin kita menjadi kekasih Allah. Amin. Ciri-cirinya dicaci maki nggak balas. Oke? Ini kita lihat nih presiden yang terpilih nih. Kalau dia balas, dia terpancing emosi, wah ente bukan wali. Tapi kalau dia kuat, berarti kolbu dia bening. Malah orang yang ngata-ngatain dia kemudian malah berbuat baik kepadanya. Oh itu baru tuh, pemimpin akhir zaman itu. Kalau begitu di Indonesia, mungkin maulid nanti di istana tuh. Amin. Amin ya. Masa pusat kalah ya, Kalsel aja udah 12 hari 12 malam bikin maulid. Paman Birin tuh gubernur tuh. Masa pusat kalah ya kan? Semoga nanti pusat buat majelis ya hubbun Nabi, cinta Nabi 12 hari 12 malam. Amin ya rabbal alamin. Kalau itu terjadi teman-teman, berkah di negeri kita. Saya ngeliat Brunei itu penghasilannya gak banyak, tapi dia punya tambang yang diberkahi. Dan mereka mengadakan maulid Nabi seperti hari raya. Walaupun cuma hari itu. Ya. Dan juga maulidnya raja. Rajanya keturunan Nabi katanya begitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Ahaqqun nas birridha, kalimat hikmah yang ketiga. Orang yang paling berhak atau yang semestinya ridha kepada Allah adalah orang yang mengenal Allah, ahlul ma'rifah billah. Kalau orang Islam itu mengaku kenal Allah, terus coblosan dia nggak lolos, harusnya dia ridho dong. Gak usah pemakzulan lah, ya. Gak usah pernah ngomong-ngomong di TV sampai berdiri-berdiri kan, ngata-ngatain orang itu ngapain itu? Ya, nggak kelihatan pejuang orang kenal Allahnya nggak kelihatan, malu-maluin sebagai orang Islam. Ya. Ahaqqun nas birridha 'anillah ahlul ma'rifati billah. Orang yang sepantasnya lebih dahulu ridho kepada Allah, yaitu orang yang kenal Allah.
Nabi SAW karena kenal dengan Sayyidah Aisyah, maka waktu Sayyidah Aisyah menjatuhkan gelas, piring, marah nggak Nabi SAW? Yang marah orang Syiah. Jadi teman saya orang Syiah ngomong ini, Aisyah, Aisyah, hadi Aisyah. Apa-apanya Aisyah? Masa dia berani buang piring depan Nabi? Kurang ajar nih bini ini. Nabinya nggak pernah marahin Aisyah, kenapa ente marahin Aisyah? Itu rempong sendiri dia tuh, aneh itu. Maka mu'zamur Rafidah jahiluna billah wa bi Rasulillah. Kebanyakan kelompok Rafidah itu nggak kenal Rasulullah SAW. Ya. Kalimat hikmah yang ke-4. Ini tentang ahlul Quran. Adab orang yang memikul ilmu Quran. La yanbaghi li hamil Quran, tidaklah pantas bagi orang yang memikul ilmu Quran, baik hafalan atau sejenisnya, ayyakuna lahu ila makhluqin hajah, dia berhajat kepada makhluk. Itu sebabnya banyak kiai di Banten, di Madura, di Jawa tidak mau terima bantuan pemerintah. Terjemahannya gitu. Tapi kiai saya mau terima. Saya tanyalah bab ini. Jawaban beliau, kan kita nggak minta-minta, kita dikasih doang kok katanya. Oh gitu. Imam Syaroni nggak mau terima. Imam Syaroni itu kalau ada penguasa bawa duit 1 kardus tuh nggak mau terima dia, dibalikin. Tapi imam yang sebelahnya Imam Syaroni terima. Ya itu pilihan mereka. Yang penting mereka sepakat dalam satu hal, mereka nggak minta-minta. Nggak makhluk kiai proposal. Gitu. Ya. Semoga tidak tersinggung dengan kalimat itu. Ya tersenggol sih nggak apa-apa. La ilal khulafa, tidak kepada para pemimpin, pejabat, faman dunahum, apalagi pengusaha ataupun di bawahnya. Yang bagi an takuna hawaijul khalqi kulluhum ilaih. Ya. Justru sebaliknya, orang yang kenal Allah, memikul ilmu Quran, hajat makhluklah yang datang ke dia. Maka kita lihat setiap musim-musim politik banyak calon stres datang ke ustadz, ke kiai kan, minta restu. Ada orang minta didoain jadi apa gitu ya. Tapi ya begitu deh. Datangnya cuma pas mau ya urusan politik, dan itu terjadi. Jadi di zaman Imam Sya'rani, pejabat-pejabat itu datang ke beliau cuma karena ada masalah. Jadi dia mulai dicurigai di istana sebagai koruptor, lalu datang ke kiai. Nanti kiai kasih wiridan biar selamat. Ya. Dulu ada presiden kita di Indonesia ini, dia undang semua mursyid-mursyid ahli zikir di Indonesia untuk zikir di istana, supaya keluarga dia, partai dia selamat. Sampai begitu. Ingin menyelamatkan manusia, keluarga dia, dalam urusan dunia, pakai amalan akhirat. Yang benar gimana? Ambil dunia untuk nyelamatin akhirat, gitu yang benar. Ambil dunia bagi-bagi gitu. Lakianya kok mau juga tuh datang, ya? Heran saya itu. Lam yudrik indana, kita nggak anti pemerintah loh ya, kita nggak anti pejabat, kita nggak anti penguasa. Kalau kita emang nggak yang nggak boleh itu kan tatruk babal umara, kamu datang begini-gini ke para umara, itu nggak boleh. Cari-cari muka. Tapi membersamai mereka boleh nggak? Maka saya husnuzon kepada kiai, habib, syekh, ulama yang membersamai para pemimpin. Kenapa kita berbaik sangka? Kalau bukan mereka yang di belakang, dukun di belakangnya. Pilih mana? Pilih mana, dukun atau kiai? Mending kiai ya. Cuma ada yang nggak kebagian, nasabnya yang disalahin. Allahumma sholli ala Muhammad. La yanbaghi li hamil Qur'an lam yudrik indana man adraka bi kasrati siyamin wala salatin, inama adraka bi sakha'i nafsi wa salamati sadri wa nusil al ummah. Ilmu kemakrifatan, ilmu kewalian yang kami dapat, kata Imam Sulami pada sallallahu alaihi wasallam, tidak didapat dengan banyak kuantitas ibadah, bukan dengan kuantitas ritual, tapi dengan tazkiyah dan spiritual. Lam yudrik indana man adraka, atau lam yudrak, tidaklah dapat orang mencapai yang kami capai dengan banyak sholat, banyak zikir. Tapi orang akan mencapai yang kami capai bisa khain nafsi, dengan humble, easy going. Sakha ini juga bisa arti dermawan, pemurah. Maka orang-orang pelit nggak bisa masuk tasawuf, tuh nggak bisa. Ya. Maka pelit itu penyakit, obatnya bertorikoh dulu, baru nanti bisa jadi sufi. Tidak semua orang bertorikoh itu sufi, ya.
Jadi jangan heran orang bertorikoh itu tengkar-tengkar tuh wajar. Jatman tuh, kiai-kiainya tengkar-tengkar tuh. Saya maklumi, kenapa? Karena mereka baru bertorikoh. Ya, suka nyari kesalahan orang, walaupun digelarnya mursyid apa kayak. Ya, wajar, kenapa? Mereka mengira mencapai makom-makom ini dengan kualitas zikir 70.000, ya, sholat banyak-banyak. Ya, dan dia lupa, itu kan amalan pribadi. Amalan yang paling hebat itu bukan amalan pribadi. Amalan mencintai umat sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Coba perhatiin, kalian tidak akan dapat makom kami kecuali dengan dermawan, rendah hati, easy going. Kepada siapa? Umat Nabi Muhammad. Wassalamatu sadr, tidak menyimpan dendam, sakit hati, busuk hati kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terakhir, wanus lil ummah, dan tulus untuk membantu, menasihati umat, berkorban untuk umat. Nah, di dalam mustalah sufi, orang yang suka berkorban itu disebut futuwah, dari kata fata. Apa istilahnya? Futuwah. Diambil dari lafaz fata yang ada pada asistennya Nabi Musa. Nabi Musa itu punya asisten, itu anak muda. Namanya Yusha bin Nun. Disebut fata. Si fata ini dia berkorban, mau bawain khidmat kepada Nabi Musa yang gak jelas mau kemana. Cuma suruh bilang ini, kamu bawa ya ikan ini, katanya sih ikan koi. Bener gak tuh walau alam, tanya sama ahlinya ya. Ikan itu kecil, dibawa, itu kayak gak masuk akal, ngapain coba bawa ikan? Apa urusannya ikan itu dengan Nabi Khidir? Dan Fata, karena dia berguru kepada Nabi Musa, dia tinggalkan egonya, dia tinggalkan kampungnya, dia masih muda, dia tinggalkan kekasihnya. Gak kuat. Gak kuat tidak ya. Kalau diribat, kalau bisa antum dapat kekasih di sini. Kita fasilitasi ya. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya. Untung poligami masih ditutup diribat kan. Kalau enggak udah senang tuh. Enggak ada. Masih ketutup, tar lagi kebuka katanya. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi perhatikan di sini, mencapai makom kewalian yang dimaksud Imam Fudail itu bukan dengan banyak wirid saja. Wirid penting, tapi mesti ada wirid yang lebih besar, yaitu wirid sosial. Ini wirid sosial. Kita disakitin orang, kita nggak sakit hati, namanya salamatus sadr. Di depan dia ngomong apa, di belakang dia ngomong lain, antum kemudian berlepas, ya sudah, nggak apa-apa. Itu namanya salamatus sadr. Udah begitu belum? Ya. Kalau salamatus saudara istri, membiarkan suami kawin lagi katanya. Enggak ya, itu jangan jadi modus ya. Lam yatazayyan an-nas bi syai'in afdal min as-sidqi wa talabil halal. Oke, lupakan itu, candanya selesai ya. Lam yatazayyan an-nas bi syai'in afdal min as-sidqi wa talabil halal. Tidak adalah perhiasan manusia yang lebih afdol daripada dua hal saja. Satu, sidq, kesungguhan dan kejujuran kepada Allah, dan talabil halal, dan mencari nafkah yang halal meskipun sedikit. Ya. Maka guru itu senang memurid yang shadiq, meskipun amalannya dikit. Yang penting dia shadiq aja, tasdik. Ya. Dan talabil halal, murid itu kenapa nggak bisa menikmati zikir? Karena dia makannya nggak baca bismillah. Cek aja hari itu antum nggak makan pakai bismillah, minum nggak pakai bismillah, itu zikir nggak enak. Apalagi makannya haram. Gitu. Yang aneh makannya haram tapi pakai bismillah. Cerita aja tuh. Ya, dihalalin. Mulai lagi nih ya. Asl zuhdi. Nah, ini hikmah keberapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Orang kira zuhud itu membuang harta, membuang dunia. Bukan. Asl zuhdi, inti daripada kezuhudan, intisari, intipati daripada kezuhudan apa? Ar-ridha anillah. Ridha, terima, nerimo apa yang Allah tetapkan bagimu. Itulah zuhud yang dimaksud para sufi. Jadi jangan heran, Imam Syazili kendaraannya banyak dan haji setiap tahun. Ya, kenapa?
Dia ridho dengan pemberian Allah yang dulu dan sekarang. Dulu sedikit, sekarang banyak. Itu dia ridho. Ya. Man arfan nas istarah. Siapa yang kenal hakikat manusia. Jadi beda an-nas dan insan. Insan itu hakikat kita. Kalau an-nas manusia kebanyakan. Siapa yang kenal siapa itu manusia, istaraha. Dia akan rehat. Manusia sifatnya apa? Pelupa. Benar nggak? Ini orang ngaji-ngaji begini jangan dikira benar semua ini. Ya. Benar nggak? Ya, karena dia ngerasa nggak benar maka dia ngaji gitu. Begitu nggak? Jadi nanti antum jangan ngomong gini. Masa murid tarekat begini? Jangan begitu. Justru karena dia murid tarekat, dia baru murid maka dia begitu. Ya. Hatta dia seorang mursyid, karena dia seorang manusia, pasti ada celah begitu. Ya. Kecuali guru antum nabi. Nah, banyak murid menuntut gurunya jadi nabi. Banyak murid menuntut gurunya jadi malaikat. Benar nggak? Masa si guru begitu? Kata si murid, lah ente aja yang jadi guru. Nah, nggak begitu kalau kita berguru. Guru itu bukan malaikat, dia seorang manusia. Istaraha. Murid ketika datang ke guru, guru juga memandang begitu. Kok kadang muridnya begini, kadang muridnya begitu. Ya guru sudah paham, wajar kan dia manusia, dia bukan malaikat. Ya, kata Buya Aldom ini, amalkan zikir ini pada sholat. Iya diamalin sekali 15 hari gitu. Ya diamalumi itu. Yang penting jujur. Apa itu? Ada yang jujur itu? Kalau mau kenal orang lagi senang apa lagi marah? Kalau mau kenal orang, lihat dia lagi marah. Nah, coba perhatikan. Inni la a'taqid ikha' ar-rajul fi ridha. Menurutku, kata Imam Fudail, persaudaraan itu tidak hanya dalam bab yang senang-senang. Walakinni a'taqid ikha'ahu fil ghadab. Perhatikan dia saat marah. Apa yang dia kalamkan, apa yang dia katakan. Barulah ketahuan dia saudaramu atau tidak. Ya. Gimana? Sudah ketemu teman begitu? Lagi marah pun dia masih bisa jaga. Gitu. Dia marah, dia mungkin kata-katanya nyakitin, tapi dia masih bisa jaga. Bisa nggak begitu? Ya. Gampang, ini naikin dikit. Bukanlah guru itu pas lagi sedang-sedang ngaji gini, lihat guru lagi marah, marahnya ngapain? Marahnya urusan ma'rifatullah atau urusan ego dia? Nah, kalau guru marah ego dia nggak masuk. Bukan guru sejati. Dia bukan mursyid kamil, mursyid naqis.